spektrum frekuensi radio. 1. Seorang penata kelas spektrum frekuensi radio sedang melakukan analisis interferensi pada pita frekuensi 900 MHz. Metode apa yang paling efektif untuk mengidentifikasi sumber interferensi tersebut? A. Analisis spektrum. B. Pengukuran VSWR. C. Pemeriksaan visual antena. D. Pengujian impedansi. E. Pemeriksaan kabel koaksikal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis spektrum adalah metode paling efektif untuk mengidentifikasi sumber interferensi pada pita frekuensi tertentu. Metode ini memungkinkan penata kelas spektrum frekuensi radio untuk melihat representasi visual dari energi sinyal pada berbagai frekuensi, memudahkan identifikasi sumber interferensi. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses perencanaan alokasi frekuensi untuk jaringan 5G, penata kelas spektrum frekuensi radio harus mempertimbangkan karakteristik propagasi gelombang milimeter. Pada rentang frekuensi berapa gelombang milimeter biasanya beroperasi? A. 30-300 MHz. B. 300 MHz sampai 3 GHz. C. 3-30 GHz. D. 30-300 GHz. E. 300 GHz sampai 3 THz. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gelombang milimeter biasanya beroperasi pada rentang frekuensi 30-300 GHz. Karakteristik propagasi pada rentang ini memiliki jangkauan yang lebih pendek tetapi bandwidth yang lebih besar, yang penting untuk teknologi 5G. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penata kelas spektrum frekuensi radio diminta untuk mengevaluasi efektivitas teknik modulasi OFDM dalam mengatasi multipath fading. Apa keunggulan utama OFDM dalam konteks ini? A. Meningkatkan daya pancar. B. Mengurangi latensi. C. Meningkatkan efisiensi spektral. D. Memperluas cakupan sel. E. Mengurangi interferensi co-channel. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keunggulan utama OFDM dalam mengatasi multipath fading adalah meningkatkan efisiensi spektral. OFDM membagi bandwidth yang tersedia menjadi subcarrier ortogonal, memungkinkan transmisi data paralel dan mengurangi dampak multipath fading. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam menangani kasus interferensi lintas batas, penata kelas spektrum frekuensi radio harus memahami regulasi internasional. Badan internasional mana yang bertanggung jawab untuk mengatur alokasi spektrum global? A. IEEE. B. ETSI. C. Itu. D. FCC. E. GSMA. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa itu atau International Telecommunication Union adalah badan internasional yang bertanggung jawab untuk mengatur alokasi spektrum global. Itu menyelenggarakan World Radio Communication Conference atau WRC untuk menentukan alokasi frekuensi internasional. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang penata kelas spektrum frekuensi radio sedang menganalisis kinerja jaringan seluler menggunakan parameter SINR. Jika nilai SINR turun secara signifikan, apa yang mungkin menjadi penyebabnya? A. Peningkatan daya pancar. B. Penurunan noise floor. C. Pengurangan jumlah pengguna. D. Interferensi dari sel tetangga. E. Peningkatan gain antena. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penurunan signifikan nilai SINR atau signal to interference plus noise ratio kemungkinan besar disebabkan oleh interferensi dari sel tetangga. Interferensi ini meningkatkan komponen I dalam SINR, menyebabkan penurunan rasio keseluruhan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam proses perencanaan jaringan IoT LPWAN, penata kelas spektrum frekuensi radio harus memilih teknologi yang sesuai.
Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan teknologi LPWAN? A. LoRaWAN. B. Sigfox. C. NB-IoT. D. LTE-M. E. Wi-Fi 6. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Wi-Fi 6 bukan merupakan teknologi LPWAN atau Low Power Wide Area Network. LPWAN dirancang untuk komunikasi jarak jauh dengan daya rendah, sementara Wi-Fi 6 adalah standar Wi-Fi berkecepatan tinggi untuk jarak pendek. Kita masuk soal berikutnya. 7. Penata kelas spektrum frekuensi radio sedang mengevaluasi penggunaan teknik beamforming dalam jaringan 5G. Apa keuntungan utama dari implementasi beamforming? A. Mengurangi kompleksitas antena. B. Meningkatkan efisiensi energi perangkat pengguna. C. Memperluas cakupan spektrum yang tersedia. D. Meningkatkan kapasitas dan cakupan jaringan. E. Mengurangi biaya infrastruktur jaringan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keuntungan utama dari implementasi beamforming adalah meningkatkan kapasitas dan cakupan jaringan. Beamforming memungkinkan sinyal diarahkan secara spesifik ke perangkat target, meningkatkan kekuatan sinyal dan mengurangi interferensi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam menganalisis kinerja jaringan seluler, penata kelas spektrum frekuensi radio menemukan masalah dengan handover. Faktor apa yang bukan merupakan parameter kunci dalam optimisasi proses handover? A. Hysteresis. B. Time to trigger. C. Cell individual offset. D. Kecepatan pengguna. E. Modulasi sinyal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa modulasi sinyal bukan merupakan parameter kunci dalam optimisasi proses handover. Hysteresis, time to trigger, cell individual offset, dan kecepatan pengguna adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan kinerja handover. Kita masuk soal berikutnya. 9. Penata kelas spektrum frekuensi radio diminta untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan white space TV untuk layanan broadband pedesaan. Apa tantangan utama dalam implementasi teknologi ini? A. Biaya perangkat yang tinggi. B. Keterbatasan bandwidth. C. Interferensi dengan layanan TV existing. D. Kurangnya standarisasi. E. Konsumsi daya yang tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tantangan utama dalam implementasi white space TV untuk layanan broadband pedesaan adalah risiko interferensi dengan layanan TV existing. Penata kelas spektrum frekuensi radio harus memastikan bahwa penggunaan spektrum ini tidak mengganggu penyiaran TV yang masih beroperasi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam mengevaluasi teknologi untuk jaringan public safety, penata kelas spektrum frekuensi radio mempertimbangkan penggunaan LTE Band 14. Apa keunggulan utama dari band ini untuk aplikasi keselamatan publik? A. Jangkauan yang lebih luas. B. Kapasitas yang lebih tinggi. C. Penetrasi bangunan yang lebih baik. D. Prioritas dan preemption. E. Efisiensi spektral yang lebih tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keunggulan utama LTE Band 14 untuk aplikasi keselamatan publik adalah kemampuan prioritas dan preemption. Ini memungkinkan komunikasi darurat untuk mendapatkan prioritas akses jaringan dan bahkan menggantikan komunikasi non-darurat saat diperlukan, yang sangat penting dalam situasi krisis. Kita masuk soal berikutnya. Penguji perangkat